Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, acara yang telah kita tunggu-tunggu. Butir-butir mutiara hikmah mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Anit Muhammadun dari Pati. Sekaligus penuh hormat dan ta'zim untuk menutup acara pada malam hari ini dengan doa. Kepada beliau waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa waffaqana litamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihil alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mursali ila jami'il arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiz ziham, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para masyayikh, para sepuh bin sepuh, utaminipun pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, panjenenganipun Kiai Haji Saifur Rijal beserta keluarga. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, alhamdulillah wasyukrulillah bilih wonten ing dalu menika kawula lan panjenengan saged nderekaken hadir wonten ing haflah akhirus sanah Pondok Pesantren Darul Salam lan ugi khataman Alfiyah Ibnu Malik dalam keadaan sehat wal afiyah, boten wonten alangan apapun. Salawat salam mugi kunjuk dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kita harapkan syafaatipun binjang wonten ing yaumil qiyamah. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, kawula ngraos bingah sanget bilih ing wekdal menika di tengah-tengah banyak pendidikan modern, tapi tasik wonten generasi-generasi muda ingkang tasik belajar wonten ing pesantren salaf
kados Pondok Pesantren Darussalam menika. Bapak Ibu ingkang kula hormati, Pondok Pesantren menika merupakan lembaga pendidikan ingkang paling kuno. Sederengipun kathah pendidikan formal sebelum Indonesia merdeka. Menika para ulama, para masyayikh sampun sami jumenengaken pendidikan inggih menika pondok pesantren. Dan keberhasilan pendidikan pondok pesantren menika diakui bukan hanya tingkat nasional tapi diakui oleh tingkat internasional. Bahkan wonten seorang penulis barat ingkang mengatakan andekan di Indonesia itu tidak ada pesantren, kira-kira Londo itu tidak akan bisa diusir dari Indonesia. Niki diakui oleh dunia barat. Andekan tidak ada pondok pesantren, kira-kira Londo yang menjadah Indonesia selama 350 tahun tidak akan keluar dari Indonesia. Nika salah satu keberhasilan pendidikan pondok pesantren. Pramila menawi panjenengan kembali ke zaman sebelum merdeka, sebelum terjadi pertempuran 10 November, nika didahului oleh adanya resolusi jihad ingkang sakmangke dados napa Hari Santri. Terus sebelum 10 November terjadi pertempuran di Surabaya, menika Kiai Hasyim Asy'ari sebagai Rais Jam'iyah Nahdlatul Ulama, beliau memberikan fatwa bahwa para santri, para kaum muslimin wajib melakukan jihad untuk melawan Belanda. Niki menunjukkan bahwa santri di pesantren zaman rumiyin menika mboten namung diajari untuk ngaji, Fathul Qorib dan sebagainya, tapi juga ditanamkan jiwa nasionalis. Pramila sampai wonten cerita zaman rumiyin ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Menika para kiai dalam menanamkan rasa nasionalisme, menika apa yang menjadi budaya Belanda niku dipun haramaken. Mila critanipun tiyang sepuh menika zaman Londo niku ngangge celana itu haram. Niki zaman rumiyin Pak mboten sak mangke. Keranten napa zaman rumiyin menika sing nganggo celana niku Londo. Yang Islam haram pakai desi. Mergi desi niku pakaiane Londo. Niki maksudnya untuk menanamkan rasa nasionalisme. Jangan sampai kita terbawa
dengan budaya-budaya Belanda. Sampai wonten dawuh mangan roti ku haram. Deko roti ku pakanane londo. Wong Jawa pakanane telo bakaran kalian gedang goreng. Sakniki wong nang-nang gak doyan gedang goreng. Senengane makanan-makanan ala barat. Napa niku wonten sarimi, wonten sakniki wong nom niku kon mangan telo bakaran niku gengsi. Nggih. Toh makanan-makanan kados sarimi dan sebagainya itu banyak mengandung obat-obat yang berbahaya. Bahkan dokter piyambak niku mengatakan terlalu banyak makan sarimi itu bisa mengakibatkan gagal ginjal. Karena obat-obat yang ada di dalamnya. Mila sak mangke jenenge wong cuci darah niku pirang-pirang. Mergo pakanane londo. Nggih makanan-makanan ingkang ngaten menika. Niku makanan-makanan ingkang banyak mengandung obat-obatan yang sebetulnya itu berbahaya untuk kesehatan. Jadi makanan tradisional niku janjane niku luwih apik. Terus telo gorengan, napa gedang goreng, niku janjane makanan-makanan ingkang sae dan tidak banyak obat-obatan yang berbahaya. Iki zaman rumiyin. Tapi menika juga janjane perlu dipertahankan sampai sak mangke. Dados makanan-makanan sing ala barat. Niku sebetulnya banyak mengandung obat-obatan yang berbahaya. Kados minuman napa Fanta napa macam-macam niku. Niku banyak obat-obatan yang sebetulnya tidak bagus bagi kesehatan. Kita akan lebih baik minum cara kuno nek karuan ingkang rokok biasane napa ngunjuk kopi, nek mboten rokok ngunjuk teh misalipun. Itu minuman-minuman tradisional yang tidak mengandung obat-obat yang berbahaya. Niki ulama-ulama di zaman awal, terus beliau di samping mengajarkan ajaran agama, mereka ugi menanamkan rasa nasionalisme datang para santri sehingga waktu dulu para santri siap untuk melawan penjajah. Bahkan penulis Belanda Barat mengatakan kok gak ono pesantren di Indonesia, Belanda tidak akan meninggalkan Indonesia. Mila London itu nggih pinter dalam rangka untuk memperkuat penjajahannya di Indonesia. Menika London niku mendidik di antara mereka untuk belajar di Al-Azhar. Maka zaman rumiyin menika wonten cerita Panderplas. Niku alim, apal Quran. Karena memang disekolahkan oleh Belanda di Al-Azhar untuk mempelajari ajaran-ajaran Islam. Dia hafal Quran, bisa mentafsir Al-Quran, tapi la yu'minu billah. Engkang dalam istilah samake disebut orientalis. Orang-orang barat yang mempelajari ajaran-ajaran Islam tapi bukan untuk diamalkan, untuk melemahkan Islam. Mila wonten setunggalipun cerita pada satu ketika Panderplas menika sowan dhateng Mbah Hasyim Asy'ari. Dipun tangkleti nggih cara Jawane, awakmu iku alim, apal Quran kok gak iman. Niku jawabe nggih pinter. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar. Dia tahu bahwa hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu bil Quran, walaupun dia membaca Quran, apal Quran. Terus disinilah menunjukkan bahwa para santri
para kiai mendidik santri menika bukan hanya dididik untuk belajar agama, tapi juga dididik bagaimana kita untuk bisa bermasyarakat. Sayektosipun menawi para santri, bapak-bapak ingkang pernah di pesantren menika memahami dengan baik dateng napa kitab-kitab fikih, apakah Fathul Qorib, apakah Fathul Mu'in, apakah Fathul Wahab. Di sana itu ada mulai pertama menika nisful ubudiyah, mulai at-taharah ilal had. Separuh yang akhir menika nisful muamalah. Diawali dengan babul bait sampai terakhir babul itqi. Di tengah-tengah itu ada di sana pelajaran-pelajaran siasah Islamiyah. Gemenika al-imamah, babul qadha. Ini menawi kita pahami secara luas, dados babul qadha itu merupakan salah satu ilmu fikih yang arahnya kepada siyasah al-Islamiyah. Maka di sana dipun terangkan bagaimana kita memilih seorang qadhi, bagaimana kita memilih seorang imamul a'zam. Niki datang fikih wonten. Bahkan datang akidah Islamiyah, datang Jawharatul Tauhid di pelajaran temriki. Di sana ada sebuah nazam, wajibun nasbul imamil adili fa'lam bisari fa'lam la bihukmil aqd. Terus dalam ajaran Islam kita wajib untuk nasbul imam. Ingkang nembe kemawon kita lalui wontenipun pilpres, pileg, ini kan nasbul imam. Itu sebuah kewajiban, maka tiang Islam tidak boleh golput ketika ada pemilu. Kita harus menggunakan haknya. Ini kok wajibun nasbul imamil adili bisar'i. Hukum syar'i mewajibkan kita untuk ikut serta nasbul imam. Maka nek ana santri kok golput niku salah niku. Gak paham Jawharatul Tauhid wajibun nasbul imamil adili. Pilih imam yang adil. Pilihlah imam yang cerdas. Dados pramila mugi-mugi kemawon kita ndonga dhateng Allah Subhanahu wa taala pemilu ingkang nembe kita lalui dan ini belum selesai. Ini benar-benar terpilih seorang pemimpin yang adil yang bisa memakmurkan bangsa Indonesia. Dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi ndawahaken idza aradallahu biqaumin khairan walla umurahum ala ulamaihim. Ketika Allah itu menghendaki sebuah bangsa jadi bangsa yang baik, maka Allah akan menguasakan masyarakat itu kepada seorang ulama menika jamu halimin, orang yang cerdas, orang yang pandai untuk mengatur umat. Ini tanda bahwa kita dikehendaki Allah menjadi bangsa yang baik. Ini kalau nanti yang terpilih itu adalah ulama'ahum, pemimpin yang cerdas di dalam memimpin bangsa. Wa qadha bainahum fuqaha'ahum. Allah akan menetapkan seorang qadhi, seorang hakim yang benar-benar alim, pandai di bidang hukum. Tapi kosok wangsulipun terasipun hadis wa idza aradallahu biqaumin syarran walla alaihim sufaha'ahum wa qadha bainahum juhalahum. Ketika Allah menghendaki sebuah bangsa menjadi bangsa yang jelek,
maka Allah akan menguasakan seorang penguasa yang bodoh, yang tidak cerdas di dalam mensikapi permasalahan yang berkembang di masyarakat. Dan Allah akan menjadikan seorang hakim dan qadhi yang bodoh di bidang hukum atau etok-etok bodoh. Kadang hakim ya pinter, tapi dia kayak bodoh, tidak tahu hukum, menghukumi yang salah menjadi benar dan benar menjadi salah. Ini tanda-tanda bahwa aradallahu biqaumin syarr. Terus mugi-mugi kemawon kita masuk dalam hadis yang pertama, idza aradallahu biqaumin khairan wallahu alaihim khulama'ah. Pemimpin yang baik, pemimpin yang cerdas, yang mampu untuk mensikapi permasalahan di masyarakat, mensikapi ekonomi dan sebagainya. Menika tanggung jawab kula lan panjenengan sedaya ketika wonten napa pesta demokrasi kados ingkang nembe kemawon kita lalu. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, kembali kepada masalah pesantren. Dados pendidikan pesantren menika saestu pendidikan ingkang sebetulnya mendidik para santri bukan hanya untuk pandai beribadah, tapi juga pandai bermuamalah, bersosial, bermasyarakat. Pramila dateng fikih menika wonten babul muamalah, bab untuk bermasyarakat. Diawali dengan babul baik. Karena apa? Karena ketika kita terjun di masyarakat, kita butuh untuk berusaha mencari ekonomi. Mila wonten babul baik, wonten babul muamalah, wonten babul musakoh pertanian, lan macam-macam muamalah. Menika wonten sedaya, tinggal mampukah para santri yang belajar di pesantren untuk memahami kitab-kitab yang Anda pelajari. Mampukah Anda untuk mengevaluasi dan sekaligus untuk mengaplikasikan dengan kehidupan masyarakat? Pramila tidak aneh kalau zaman rumiyin banyak pemimpin-pemimpin nasional yang dari pendidikan pesantren. Panjenenganipun Kiai Wahid Hasim. Ini kan dari jebolan Pondok Tebuir. Beliau mampu untuk berkiprah di masyarakat. Bapak Saifuddin Zuhri dan sebagainya. Ini kan sebuah contoh bahwa pendidikan pesantren itu sebetulnya sudah mencakup beberapa pendidikan, termasuk pendidikan bermasyarakat, bahkan termasuk pendidikan siasah al-Islamiyah. Menika sedaya wonten. Kantun mampukah para santri untuk mengembangkan ilmu-ilmu fikih yang sudah mencakup beberapa kebutuhan ilmu? Bahkan dalam pendidikan Islam menika wonten pendidikan ingkang macam-macam. Mila wonten sebuah cerita. Zaman Londo menika pernah mlebet teng daleme Kiai Khalil. Lasem niku mbahipun Gus Koyum. Kiai Khalil niku terkenal kiai sugih, kitabipun kathah. Sampai sak mangke menawi panjenengan sowan teng kene daleme Gus Koyum menika isine kitab tok. Kitab sing enggal, kitab sing kuno niku wonten sedaya. Zaman Londo menika, ketika Londo menika mlebet teng daleme Kiai Khalil, membuka kitab-kitab yang ada di perpustakaan. Menika yang diambil namung kalih. Setunggal menika tafsir Tontowi. Kenapa? Sebab di tafsir Tontowi menika, terus menawi tafsir Tontowi menawi zaman samangke menika berorientasi masalah sains. Terus napa pengetahuan macam-macam menika wonten.
Sampai di tafsir Tantawi menika wonten bagaimana cara membuat bom. Mila tafsir dipundhut kalih londo menika kuwatir nek santri-santri iso gawe bom engke musuhi londo. Bahkan dalam tafsir Tantawi juga wonten dados dalam urian tafsirnya itu bagaimana membuat pesawat terbang. Nika wonten. Menika menunjukkan bahwa ulumul Islam itu sebetulnya sudah memuat beberapa disiplin ilmu. Tinggal mampukah kita memahaminya dengan baik. Lajeng yang kedua dipendhet menika Bughiyatul Mustarsyidin. Kenapa Bughiyatul Mustarsyidin dipun pundhut? Karena di dalam Bughiyatul Mustarsyidin ini ada fatwa bahwa Jawa itu Darul Islam. Kuatire londo nek pesantren para santri roh nek Jawa itu Darul Islam, londo itu kafir harbi, harus diperangi dan harus diusir dari Indonesia. Niki pintere londo di dalam memperkuat penjajahan di Indonesia. Terus dari cerita-cerita itu sebetulnya ilmu di pesantren itu cukup luas. Tinggal mampukah kita untuk memahami dan untuk mengaplikasikan ilmu itu dengan kehidupan di masyarakat. Sedaya saktipun wonten, cuma gimana kok tinggal mampukah kita. Salajeng keranten Quran dan hadis sebagai sumber Islam, agama Islam menika berbahasa Arab. Maka kaum muslimin harus pandai dan bisa memahami bahasa Arab dengan baik, sehingga kita bisa memahami Al-Quran dan hadis yang keduanya itu sebagai sumber hukum agama Islam. Bahkan Quran itu diturunkan oleh Allah bukan hanya untuk bahan bacaan tok, tapi lebih daripada itu. Datang awal di suratil Baqarah nika wonten menawi panjenengan pirsani Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Bahwa Quran itu tidak diragukan lagi, kitab dari Allah Subhanahu wa taala, hudan lil muttaqin, diturunkan oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada al-muttaqin. Bagaimana kita bisa ihtidak, bisa mengambil petunjuk dan pelajaran Al-Quran bila mana kita tidak tahu bahasa Arab. Jadi nek wong Arab mungkin biasa, dia memang bahasa sendiri. Di Quran diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kenapa yang dipilih oleh Allah bahasa Arab? Sebab bahasa Arab menika merupakan bahasa yang paling kaya, yang tidak bisa diimbangi dengan bahasa-bahasa lain. Nikalah sebabnya ulama-ulama zaman awal melarang, bahkan mengharamkan mengalih bahasakan Al-Quran ke bahasa Ajam. Karena apa? Karena bahasa Ajam menika tidak imbang dengan bahasa Arab. Tapi Islam memperkenankan untuk mentafsirkan Al-Quran. Terus tafsir menika benten kalian tarjamah. Tafsir itu kan mengartikan secara luas. Kalau tarjamah mengalih bahasakan menika kan dialih secara harfiah. Karena apa? Bahasa lain menika tidak imbang dengan bahasa Arab. Jadi sehingga
kalau misalnya Quran itu dialih bahasakan, itu bisa pertama hilang i'jazul Quran, dan akan banyak yang hilang ahkam yang ada dalam Al-Quran. Satu contoh ingkang gampil, bahwa bahasa ajam itu tidak imbang dengan bahasa Arab. Ingkang gampil dan mungkin panjenengan sering mendengar, dateng bahasa Jawa. Dulure bapak niku nek kakange bapak Pak Di. Nek adike bapak Pak Li. Dulure ibu ingkang pernah sepuh naminipun sami Pak Di. Nek adike Pak Li. Toh niku janjane kan benten. Dan itu akan menjadikan rancu ketika menerjemahkan amun dan kholun. Amun paman utai Pak D, Pak Lek, kholun juga. Toh menika kan benten penggunaanipun. Nek amun menika akhul ab. Nawi khol itu akhul Sehingga nek diterjemahkan cara Jawa misalnya Pak D. Ini kan akan bertanya Pak D kondi. Tapi nek cara Arab amun itu sudah paham, nek amun itu akhul ab. Nek kholun akhul nek cara Jawa Pak D, Pak Lek, orang kan bertanya Pak Lek kondi. Sehingga amun itu ketika dialih bahasakan Pak D itu akan menjadi bisa berubah total. Pak D dari siapa? Benten nek ditafsiri dadi misale akhul ab. Oh adike bapak, kakake bapak. Ini penafsiran bukan mengalih bahasa. Ini sebabnya Allah memilih Al-Quran bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Lantas kuatah sangat perbedaan atau ketidakmampunya bahasa ajam untuk menerjemahkan, mengalih bahasakan bahasa Al-Quran. Disinilah pentingnya kaum muslimin, terutama generasi muda dan para santri, untuk memahami bahasa Arab dengan baik. Maka dalam pesantren untuk menjadi syarat orang yang diperkenankan istimbatul ahkam minal Quran wal hadis, ini kan ada beberapa syarat. Di antara dia harus alim di bidang ilmu Arabiyah, di bidang usulul fikih, di bidang qawaidil fikih, di bidang al-balaghah, di bidang ilmu tafsir, di bidang mustalah dan sebagainya. Lah sakniki niku nembe belajar ilmu sorof nahwi niku kadang pun ngolat-ngolat. Sakniki niku santri kon belajar nahwu, kon belajar sakniki ndak patek semangat. Mila kula nderek bingah ketika tembriki wonten khataman alfiyah, sebab alfiyah itu salah satu di antara qawaidul lughah yang sangat penting untuk dipahami. Dados kita sebagai muslim menika perlu untuk bisa memahami bahasa Arab dengan baik. Lah karena bahasa Arab itu bukan bahasa kita, maka kita untuk bisa berbahasa Arab dengan baik kedah mangertosi al-qawaidul arabiyah inggih menika an-nahwu was-sarf. Lah nek bahasa Jawa ngeten
pancipun bahasane piyambak ndak roh tata bahasa Jawa sisa basa Jawa. Kita orang Indonesia ndak tahu belajar tata bahasa Indonesia tapi iso berbahasa Indonesia dengan benar. Tapi nek bahasa Arab kita tanpa roh nahwu dan sorof kita tidak akan bisa berbahasa dengan baik. Sami kalian bahasa Inggris. Kita untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik itu kita pertama harus belajar kaidah apa yang dinamakan tata bahasa Inggris apa? Grammar. Kita harus tahu grammar. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, karena bahasa Inggris itu bahasa asing bukan bahasa kita. Sehingga kita untuk bisa bahasa Inggris harus tahu grammar lebih dahulu. Begitupun kita untuk berbahasa Arab, memahami Quran yang berbahasa Arab, kita harus pandai ilmu nahwu wa sharh. Maka di dalam kitab apa itu? Nadhum Jurmiyah wonten nggih amrita mriki wonten sederengipun alfiyah napa pun amriti napa milha amriti teng amriti dhateng muqaddimah menika wonten dawuh fanahwu aula awalan ayu lama idil kalamu dunahu la yufham fanahwu aula awalan ayu lama. Untuk kita bisa berbahasa Arab dengan baik, fanahwu aula awalan ayu lama. Nahwu itu pertama kali yang harus kita ketahui. Idil kalamu dunahu la yufhama. Sebab kalam Arabiah tidak akan bisa dipaham dengan baik tanpa kita memahami ilmu nahwu. Di fanahwu aula awalan ayu lama idil kalamu dunahu la yufhama. Itu terus ini kenapa? Wa kana khairu kutbihi saghirah karosatan latifatan syahirah fi urbiha wa ujbiha wa rumi allafal habru ibnu ajurum. Jadi di antara muqaddimah kitab nahwu yang kecil untuk kita bisa memahami qawaid itu Jurumiyah. Itu salah satu ilmu nahwu yang kecil untuk para mubtadiin dalam mengenal al-qawaidul arabiyah. Lalu diterusaken Alfiyah Ibnu Malik menika merupakan salah satu kaidah yang cukup tinggi. Dados Alfiyah Ibnu Malik menika di Timur Tengah niku masuknya tenggene jamiah. Dados tenggene sanawiyah dan dereng wonten Alfiyah. Alfiyah itu ada di jamiah. Panjenengan saged napa nyuwun pirsa dhateng anak-anak yang belajar di Timur Tengah, dhateng Jamiah Al-Madinah, dhateng Ummul Qura dan sebagainya. Menika qawaid Arabiyah yang dipakai menika Alfiyah Ibnu Malik. Dan memang Alfiyah Ibnu Malik menika merupakan salah satu qawaid yang cukup luas. Bahkan kula nalika ngaos kalian Mbah Madun cilik-cilike kitab nahwu sing bisa digunakan sebagai dasar alatul istihad menika Alfiyah Ibnu Malik. Dadi nek kita menika kepingin saged istimbatul ahkam, itu minimal kita harus memahami Alfiyah dengan baik. Jadi gak cukup apal-apal tok. Dia apal dan paham. Lah sak mangke menika lari-lari nika kan ngapalno iku pun ngulat-ngulet. Sak mangke menika nek ana sekolahan kok ana apalan nafian banyak diisirii oleh para santri. Teng kajen menika sing tasik bertahan apalan alfiyah nika namung Mathaliul Falah. Sedaya pun mboten wonten. Tapi alhamdulillah Mathaliul Falah menika masih banyak diminati oleh para santri, bahkan menawi sawal menika nolak murid. Madrasah kono-kono do golek, madrasah Mathalek niku nolak murid. Walaupun di sana ada hafalan alfiyah. Dan hafalan alfiyah di Mathalek itu tidak boleh dihilangkan. Ini bekasi para asatid
ingkang sepuh-sepun. Ngantos sak mangke tasih wonten apalan walaupun banyak santri yang keberatan untuk menghafal. Tapi masih menjadi napa syarat kenaikan kelas niki di Mathalul Falah. Karena napa Alfiyah menika memang salah satu di antara dan mungkin satu-satunya Qawaidul Arabiyah ingkang napa kaidahipun menika mencakup. Mila dhateng muqaddimah Alfiyah menika kan berbunyi bait wa astainullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Wa astainullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyatun. Nek dimaknani maqasidun nahwi utai pira-pira sejane ilmu nahwi biha indal alfiyah itu mahwiyatun den wengku. Artinya alfiyah itu mencakup kaidah-kaidah yang penting. Terus maqasidun nahwi ay jullu maqasidin nahwi. Terus maqasid artinya mboten kok semua maqasid, tapi jullu maqasidin nahwi. Kaidah-kaidah yang penting dari kaidah nahwu itu sudah ada di sana. Terus wa astainullah fi afiyah maqasidun nahwi biha mahfiyah. Ay jullu maqasidin nahwi. Terus menawi nalika kula ngaos niku terus maqasidun nahwi menika mriku nakdiraken mudhof. Ay jullu maqasidin nahwi. Terus bukan maqasid semua tapi jullu. Jadi kaidah-kaidah yang penting itu sudah ada di dalam alfiyah. Terus maqasidun nahwi menika jullu maqasidin nahwi. Hal menika saged dipun pirsani dhateng bait yang menjelang akhir. Ini kan wonten wa ma bi jam'i unitu qad kamal nadman ala jullil muhimmatis tamal. Ingkang wau sampun dipun waos lare-lare terus menjelang akhir menika wonten wa ma bi jam'i unitu qad kamal nadman ala jullil muhimmat. Julli muhimmatin nahwi itu ada di dalam alfiyah. Inilah sebabnya jamiah di Timur Tengah menika rata-rata nahwunipun paling gede niku alfiyah. Terus pramila saking menika kula bingah sanget pilih santri Darussalam menika tasih benar-benar memperhatikan dan mempelajari dengan baik Alfiyatul Ibnu Malik. Terus menika nalika kula ngaos menika jari Mbah Madun cilik-cilike kitab nahwu sing cukup digawe alatul ijtihad menika Alfiyatul Ibnu Malik. Sebab napa nggih menika maqasidun nahwi biha mahwiyatun. Nika tuqarribul aqsa bila fil mujazi wa tabsutul badla biwaqdin mujazi. Terus niku janjine tuqarribul aqsa biwaqdin mujazi. Alfiyah menjanjikan bahwa ketika Anda faham alfiyah tuqarribul aqsa, makna yang jauh menjadi dekat. Makna sing angel menjadi gampang. Tuqarribul aqsa bilafdin mujazin. Alfiyah itu menjadikan mudah. Makna yang jauh menjadi parek bilafdin mujazin dengan kata-kata yang singkat. Pramila alfiyah menika kata-kata ini pun singkat. Pramila para asatid kedah mampu menguraikan dengan baik. Terus kaidah-kaidah alfiyah menika disampaikan oleh Imam Ibnu Malik dengan bahasa singkat. Tuqarribul aqsa bilafdin mujazin, dengan lafal yang singkat. Karena apa sebab alfiyah itu sebetulnya ringkasan. Terus Imam Ibnu Malik menika sebelum beliau nadhamaken alfiyah, beliau lebih dahulu menika naklif sebuah kitab namanya Al-Kafiyatus Safiyah. Kafiyatus Safiyah menika nadham pun hampir sama. Tapi lebih banyak, lebih luas daripada alfiyah. Baitipun kalih ewu bait. Diringkes menjadi satu bait. Mila dateng napa akhiripun kan wonten aqsa minal kafiyatil khulasa kamak tado ginan bila khasasa. Di aqsa minal kafiyat as ngringkes ingsun minal kafiyati saking kitab kafiyah al khulasata ing matan khulasa. Terus Imam Ibnu Malik menika mengatakan alfiyah niku al khulasa.
Artinya pun ringkasan daripada Al-Kafiyatus Syafiyah. Cuma dikenal dengan Alfiyah karena baitnya menika 1000 bait. 1000 bait punjul sithik, punjul pinten niku? Sing ngapal Alfiyah menika 1000 punjul kali. Maka dikatakan Alfiyah dados karena baitnya 1000 bait. Tapi Imam Ibnu Malik mengatakan akhsa minal kafiyatul khulasa. Ngringkes ingsun minal kafiyati saking kitab kafiyah. Imam Ibnu Malik menika ada kitab namanya Al-Kafiyatus Syafiyah menika 2000 bait punjul sithik. Baitipun hampir banyak yang sama dengan Alfiyah, cuma napa bahasanya agak leluasa dan kaidahnya lebih banyak. Diringkes jadi Alfiyah. Mila Imam Ibnu Malik mengatakan tuqarribul aqsa bilafdzin mujazin. Dengan lafal yang singkat sebab 2000 bait menjadi 1000. Lah niki perlu napa kehati-hatian para asatid ketika menyampaikan kaidah Alfiyah. Sebab apa? Kaidah Alfiyah itu banyak yang diambil dari isyaratul misal. Terus hanya sedikit tapi karena penyempurnaan misal itu. Terus satu contoh tenggene bab awal nggih. Kalamuna lafdzun mufidun kastaqim. Ini kan beliau mengatakan kalam itu apa? Itu sepotong hanya kalamun mufidun. Tapi penyempurnaan takrif itu diisari dengan istaqim. Artinya isyarah daripada istaqim itu adalah istaqim menika kan lafdzun murakkabun. Mufidun faidatan yaskutu sukutu yahsunu sukutu alaiha. Niki satu contoh sebagai realisasi daripada bilafdzin mujazin. Jadi banyak mengenai panjenengan pirsani dhateng Alfiyah menika napa penyempurnaan kaidah niku cekap dengan isyaratul misal. Terus kalamuna lafdzun mufidun kastaqim. Ini istaqim ini fihi isyaratun. Jadi isyarat dalam menyempurnakan ta'riful kalam. Dados nika dados Alfiyah menika dados saestu merupakan kaidah ingkang sangat-sangat lengkap untuk sebagai modal kita bisa memahami Kitabullah wa sunnati Rasulullah. Pramila saking menika harapan kula para santri yang sudah khatam Alfiyah menika jangan merasa cukup dan bangga. Aku wis khatam Alfiyah tapi gek kok ditakoki isine gak ngerti. Terus Alfiyah menika napa nggih bahasanipun singkat sehingga kita harus cermat di dalam memahami kaidah-kaidah yang ada di sana. Bilafdzin mujazin. Tapi kalau kita benar-benar memahami maka itu cukup. Maka di akhir kalau wau napa bahwa bijamu ini itu Nabi Abdul kamak tadoghinan bila khasasah. Terus kamak tadoghinan bila khasasatin. Artasipun ketika kita paham dengan baik Alfiyah Ibnu Malik menika iktadoghinan bila khasasatin. Kita akan sugih dan kita tidak akan pekir. Artasipun sugih di dalam Al-Qawaidil Arabiyah. Bila khasasatin kita tidak akan kekurangan dari kaidah. Aqsa minal kafiyatil khulasah kamaktadoghinan bila khasasatin. Kalau kalian memahami dengan baik, maka iktadoghinan Anda menjadi santri yang kaya dengan kaidah-kaidah Arabiyah bila khasasatin tanpa pikir. Bahkan
ketika saya ngaji menika Mbah Madun niku cerita ketika beliau menika ngaos kalian Mbah Kiai Yasin Pondok Jekulo, pirsa nggih Pondok Jekulo. Niku rumiyin ingkang muassisun Kiai Yasin Jekulo niku mbah kula. Marang sepaipun bapak kula. Niku ketika beliau ngaji Mbah Yasin sampai ke kamak tadohinan bila khasasatin. Nek santri kok benar-benar paham alfiyah. Bukan hanya sugih kaidah tapi sugih harta. Nek para santri benar-benar paham alfiyah dengan baik, insya Allah mulih ke pondok nyambut gawe gampang. Niki jare Kiai Sepuh ngaten. Tapi syaratnya iso temenan. Ora mau apal tok ditakoki kaidah ndak roh. Terus ghinan bila butuh apapun ada di dalam alfiyah. Jari Mbah Yasin nek ngudang santri ini, kowe nek iso temenan alfiyah mbok kebuk metu duwike. Mbok kebuk metu bojo ayu. Santri-santri nek iso temenan aja kuwatir mulih pokoke dirubung cewek-cewek sing ayu-ayu. Tapi iso temenan, gak iso temenan ya aja takon golek bojo angele gak karuan. Terus harapan kawula jangan sampai Anda merasa selesai dan puas dengan khatam alfiyah. Tapi Anda perlu untuk lebih mendalami. Sebab untuk memahami alfiyah dengan baik ini tidak cukup hanya 1 tahun. Kula piyambak niku ngalami ketika saya sudah selesai saking Matoliul Falah. Kula riyen niku apal alfiyah. Kula apal alfiyah niku mulai keng sekolahan sampai kula niku nggadah laris tunggal kula niku terus apal alfiyah urut. Mulai kala Mahmadun sampai Walil Hurri niku kula badane niku pun gak tau murojaah pun rada lali saniki nggih elinge namung nggih sing pokok-pokok mawon. Dan setelah saya di rumah saya belajar lagi kalian bapak kula piyambak Mbah Kiai Muhammadun mulai penjabaran Ibnu Aqil, lajeng Dahlan Alfiyah, Al-Asmuni Alal Alfiyah dan sebagainya. Ini untuk pendalaman-pendalaman sehingga kita memahami dengan baik. Dan untuk pendalaman itu tidak mungkin Anda dalami di rumah. Sebab napa? Nek wis teng omah niku nek pun kumpul karo kancane, nggih ngoten niku pun jagong, nek gak jagong wong gluyur sepeda motoran pun ilang kabeh. Maka di zaman sak mangke menika api-api lingkungan niku lingkungan pesantren. Bahkan sak mangke menika kathah tiyang sepah menika ingkang peduli dhateng anak. Ingin menyelamatkan anak dari pengaruh-pengaruh masyarakat ingkang boten karuan niku dilarikan di pesantren. Sampai kula cerita tenggen kula niku rumiyin nalika kula pertama ngaos niku kebanyakan lari saking aliyah. Sehingga kula ngaose nggih kitab ageng-ageng. Lajeng akhir-akhir menika dados mungkin antara 8 tahun sak mangki niku kathah lari alit-alit saking SD saking MI niku dilebeti teng pesantren. Kula niku nggih bingung. Kula tangkleti Pak kok tasih MI dibeda teng pesantren. Nggih Yai kula kuatos mangke nek teng griya niku dijak dolanan kari lari-lari ndak sida ngaji. Sehingga akhirnya kula terpaksa ndamel kelas untuk anak-anak kecil, dados i'dadiyah. Persiapan untuk menampung anak-anak SD, anak-anak MI yang belum mampu untuk maknani cara pesantren. Nggih sebab kula tolak-tolak ini enggak gelem. Nggih alasane menika untuk menyelamatkan.
anak-anak dari pengaruh. Kula piyambak niku nyatakaken teng dusun kula piyambak teng Pakis menika nalika lari kula tasih alit-alit. Ketika MI sampun kelas 6, kelas gangsal niku pun mulai dolanan sering diparani koncone. Nek mantun sekolah, mantun duhur menika kadang kancane moro dijak dolanan. Nek wonten kula ajrih mboten wantun. Akhirnya niku diundang keng tebian sebab griya kula nika sakwetane wonten margi dusun menika. Diundang keng margi nika. Nek pas mboten wonten kula nggih lare nika nututi mlajeng. Nek mboten wonten kula nggih, nek wonten kula nggih mboten wantun. Terus kita melihat dari situasi seperti itu mila lari kula menika tiap tamat MI, lari kula sedaya teng MI mboten nika kula langsung dekek teng pesantren dateng sarang. Ngantos khatam aliyah lajeng ingkang jaler menika kula kenerusaken dateng teng ini Timur Tengah dateng napa dateng Habib Salim As-Satidi dateng Yaman. Wonten ingkang dateng Jami'ah Al-Ahqaf dateng Yaman. Lajeng wonten ingkang Darul Mustafa dan napa dateng napa Sayyid Umar Al-Hafid. Terus teng mriku menika sing teng Al-Ahqaf menika 7 tahun hanya pulang 1 kali. Nggih kula pun kula niati pun mila bapak-bapak niku gak usah arep-arep anake. Nek pondok lagi sak wulan kon muleh. Engko mulai gak balik-balik pendak dina pun kadang pun lali kabeh ngaji. Terus tiang sepah menika kedah nawaitu nitipno anak teng niki insyaallah kiai niku dipun tarbiyah dengan saya. Mboten sampai napa santri niku dijarno. Insyaallah sedaya kiai menika akan bertanggung jawab nggih sak mampunipun untuk mengelola anak santri. Mila kula niku mantep teng Yaman menika sing tenggini Habib Salim niku 3 tahun ndak mulai nembe wangsul sepindah. Sing teng Ahqaf menika teng Ahqaf kan jamiah wonten sampai S2 menika 7 tahun hanya pulang 1 kali. Kula nggih pun di paling-paling namung samangke kan wonten kita video call saged jagong. Nggih namung niku. Kita ngrasa ayem kadang sebulan sekali kita napa video callan kalih lari saged ngomong-ngomong. Dinamung niku rasa kangene kula mboten arep-arep ndang mulai. Nggih kula ngoten, kula kudang. Nek durung rampung aja mulai ngaji kok aja nungkak mbendidangi, harus selesai. Lah sing teng Ahqaf niku badane S2 niku tokna S3. Kula pun kedah wangsul ya wis mulai pun 7 tahun kula sakake ajeng kula paksa. Niki sing tesih teng mriku niku dateng Habib Umar menika tasik meneruskan tenggini marhalah terakhir mereka Minhajut Talibin. Nika harus ditempuh masa 3 tahun. Kula nggih ngaten nek durung rampung jok mulai. Nggih kula pun kula pasrah dhateng Allah Subhanahu wis insyaallah anakku dadi wong apik tak serahno nang nggone habaib. Nggih kula nek kangen mamung niku video call jagong saged nggih roh gambare ngoten mawon. Sebab nek lari niku teng pondok jenengan arep-arep niku marai lari gak kerasan. Mulai nek pun jenengan ndoko anak teng pondok niku aja diarep-arep. Wis pokoke dongano slamet hasil kita kerja persatu dateng ya insyaallah PK Furijal menika badhe didik putra panjenengan dengan saya. Mboten wonten kiai niku ngejarno niku mboten. Insyaallah semua dididik dengan baik. Dan juga lingkungan itu akan berpengaruh sekali datang membentuk karakter anak. Pramila Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis ndawuhaken kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa innama abawahu yuhawidanihi wa yunassirani. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Menika ahlul hadis wonten ingkang maknani fitrah fitratul Islam.
Wonten ingkang menikan fitrah itu artinya bersih. Artasipun ketika anak itu lahir bagikan kertas yang masih putih. Kertas putih itu akan tergores hitam atau merah tergantung wa inna ma abawahu yuhawidani wa yunassirani. Kenapa Kanjeng Nabi dawuh di sana wa inna ma abawahu yuhawidani wa yunassirani? Karena lingkungan terdekat menika tiyang sepah. Sebelum anak keluar ke sekolah, menika lingkungan terdekat adalah bapak. Menika isyarah bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh untuk membentuk karakter anak. Kanjeng Nabi nak biraken wa inna ma abawahu. Kenapa abawahu ini adalah lingkungan yang terdekat dalam rumah tangga. Anak menika mulai saking kandungan dekat dengan ibu, lahir nanti dekat dengan bapak dan ibu. Maka ini lingkungan yang pertama yang akan membentuk karakter anak. Mila bapak-bapak terutama yang tasik nem, yang tasik produktif, ini harus hati-hati di dalam memberikan contoh anak. Sebab anak itu akan terbiasa dengan apa lingkungan yang dilihat. Lingkungan yang paling dekat adalah tiyang sepah. Mila menawi anak pun radi ageng kan dek tasik zaman TV ini kan filmnya apa? Nah Ipin-Ipin ya sing rame nggih Ipin-Ipin niku. Ini menunjukkan bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh. Pramila bapak-bapak kedah memberikan contoh-contoh yang baik datang anak ketika anak masih belum keluar rumah. Dalam berperilaku, dalam bersopan santun, dalam berbahasa. Niki akan menentukan bagaimana anak-anak nanti ke depan. Itu pun akan bisa berubah ketika dia sudah keluar di dalam dunia pendidikan. Kula cerita mawon, kula niku nalika nggadah putu ingkang pertama. Niku nalika tesik kempal kula didik sopan santun dan cara berbahasa. Kula remen putu kula niku didik dengan bahasa Jawa kromo. Sebab bahasa Jawa kromo niku tidak dibelajarkan di sekolah. Harapan kula nek bahasa Indonesia nanti sekolah pasti bisa. Tapi sakniki kathah larinom sing gak iso basa krama. Nggih. Sebab tiyang sepah niku gengsi. Didik anake basa Jawa. Kadang niku ketok engkek nek bahasa anake iso bahasa Indonesia. Kula niku mboten. Bahasa Indonesia gampang nanti di sekolah dia pasti bisa. Tapi bahasa Jawa niki kathah kula tingali lare-lare sing ndak iso berbahasa Jawa krama. Karena apa? Tidak dididik di masa kecilnya. Kula niku putu-putu kula warai basa Jawa krama. Nggih sae sopan santun. Nek napa liwat tenggene ngajenge tiyang sepah, amit nuwun sewu. Niku sampai nate niku kula jak medal. Teh mobil niku ketika mobil badhe nyalip truk niku lari putu kula niku amit truk karena dia mau menyalip nih. Karena kita belajari nek ape ngliwati ana nggone wong tuwa ngliwati orang yang lebih tua kita bersopan santun nuwun sewu apa niku ketika kita ajak keluar nite mobil niku badhe nyalip truk niku ngomongan amit truk karena dia terbiasa dengan sopan santun seperti itu. Tapi kita menjadi kaget ketika putu kula niku sampun masuk di TK. Di TK menika campur kalian anak-anak orang yang tidak terdidik. Nggih, cara sopan santun dan berbahasa. Teng griya niku pun kula wuruki napa bahasa Jawa krama
ketika masuk ke sekolahan lama-kelamaan niku bahasane morak-marik. Bahkan sok metu pisoi. Karena omah niku mboten nate mireng wong misoi. Tapi ketika sudah keluar di sekolah niku iso ngomong sing kasar, iso metu pisoi. Ini pengaruh-pengaruh yang bahaya nih. Pramila ingkang perlu panjenengan pahami ketika panjenengan putrane teng sekolahan. Niku aja kok wis anakku tak sekolah nang madrasah wis mbah kono. Sebab di madrasah menika banyak anak-anak yang tidak terdidik. Anak-anak yang dari keluarga yang tidak terdidik. Kadang tiang sepae isu wis lunga kerja, ibuke kerja, teng riya sing nunggoni babune. Sehingga anak tidak terdidik. Nah, inilah yang akan berbahaya dalam pengaruh-pengaruh negatif ke anak kita ketika di lembaga pendidikan. Maka aja sampai pun SMP, pun SMA tak sekolahno nang madrasah, nunggone aliyah, nunggone niki kita terlalu sembrono. Kalau kita ingin mencetak anak yang baik, anak itu harus selalu dimonitor. Dia kemana, kumpulannya sopo, ini akan menjadi karakter anak. Kalau kumpulannya wong sing ndak apik, karakternya akan jelek. Pramila saking menika kita harapkan para wali murid niki jangan kesusu anake kon boyong mergo wis khatam alfiyah. Tapi perlu dipertahankan di pesantren berapa tahun untuk pendalaman alfiyah dan pendalaman kutubul fikih. Sebab tidak mungkin di rumah nyambi niku nek pun teng griya nggih pun tar kabeh. Sebab lingkungan itu tidak menjamin. Nek pondok misalipun nek subuh digugahi kon jamaah dan nek pun teng griya subuhe kadang srengenge wis dhuwur lagi subuhan. Jare wong Jawa ndendeng kunut. Ini perlunya kita menaruh anak. Jadi taruhlah anak itu sampai dia itu karakter yang baik itu melekat di hatinya sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan yang negatif. Kula niku lari kula sedaya kula dados saking sarang sing estri kula pindah malih teng Lirboyo. Minimal 3 tahun sampai 4 tahun pengabdian. Ingkang jaler tamat aliyah sarang niku kula keneruske malih di Yaman. Wonten ingkang 3 tahun, nika wonten setunggal sampai 7 tahun tengene Al-Ahqaf. Jadi maksud kula supados karakter yang baik itu tertanam di hatinya sehingga dia nanti di rumah tidak mudah hilang karakter yang baik itu karena pengaruh-pengaruh negatif. Niki perlune di zaman sakmangke menika menaruh anak di pesantren. Terus nika menawi sing kula nyatakaken rata-rata wali niku kenapa lari tesih alit kadang saking MI kadang saking saking sanawiyah dibeta pesantren. Kula takoki kok mboten ditamatin aliyah, mungkin nek pun aliyah malah mboten purun mondok, terpengaruh dengan kanca-kanca. Niki menunjukkan bahwa orang tua sekarang di desa yang peduli dengan anak itu dia lebih merasa aman menitipkan anak di pesantren. Sebab mulai di pesantren menika dia di satu lingkungan dan diasuh oleh kiai. Yang para kiai menika di samping kiai menika memberikan taklim, ilmu pendidikan juga beliau mentarbiyah. Jadi mendidik untuk bagaimana mengamalkan ilmunya. Tenggine fikih wonten bab jamaah kita praktekkan. Tiap waktu diubrai tidak jamaah. Diadak disiplin waktu, tiap waktu belajar harus belajar dan sebagainya. Jadi anak-anak kita di pesantren kok dididik untuk disiplin waktu juga disiplin amal bil ilmu. Sebab kita belajar ilmu terutama ilmu agama itu ndak ada nilainya kalau ilmu itu tidak dilakukan. Ilmu tidak cukup untuk dibaca dan dihafal. Tapi ilmu itu akan lebih bermanfaat ketika ilmu itu kita amalkan untuk menata,
ibadah kita untuk menata bagaimana kita muamalah dengan masyarakat. Maka ada dawuh di dalam Az-Zubat, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidil fasan. Ini afad daripada ilmu yang tidak diamalkan. Maka di pesantren menika anak dididik untuk amal bil ilmi. Ya sak mampunya. Kata Sahibul Zakat, wa'mal walau bil usri zakat. Amalkanlah ilmu yang Anda miliki walaupun ucapannya 10% koyok zakatul zakatul zuru. Wa'mal walau bil usri zakat. Usahakanlah Anda untuk mengamalkan ilmu yang Anda pelajari di pesantren. Walaupun ucapannya urung iso kabeh walau bil usri zakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya amal bil ilmi. Lah untuk mendidik anak supaya punya karakter amal bil ilmi, ini adalah dunia pesantren. Nek pun teng griya niku nggih pun niku. Mila nek misalipun niki putane jenengan aku anu Pak tak mulai ke raju ka omah. Niku nek pun kelaju niku ilmune kecer nek dalan ketara angin. Saestu niku. Kula nggih nyatakaken, kula niku rumiyin. Kula niku wonten sekolah diniyah, muhadharah. Niku rumiyin wonten beberapa. Dia itu ngelaju ke omah. Niku rata-rata tidak berhasil. Merojol di tengah dalan. Maka sak mangke kula ndamel aturan nek awakmu kepingin sekolah diniyah harus ada di pesantren. Jadi nek kelaju silahkan cari yang lain. Sebab rata-rata anak sing kelaju niku nggih kecer teng dene dalan dan sulit untuk dikoordinir. Sebab teng dene pesantren mereka kan madrasah kan malam hari wajib untuk belajar bersama musyawarah sesuai dengan tingkatan masing-masing. Mangke badhanipun selesai di marhalah ad-diniyah kita tingkatkan untuk majlisul musyawarah Fathul Mu'in. Ini maksudnya untuk belajar mereka itu bisa tadbiqul ibarah bil masail al mutadawilah fil mujtama. Bisa mengaplikasikan ibarat-ibarat fikih untuk mensikapi permasalahan yang berkembang di masyarakat. Niki perlu dilatih. Sebab nek kita mung iso maca kitab tok, iso murati. Terkadang ngetrapno antara ibarat dengan permasalahan ini kangelan. Maka setelah di marhalah selesai menika kita larang boyong minimal harus ada pengabdian 1 tahun, syukur bisa lebih. Sebab disitulah mereka kita pelajari untuk cara memahami ibaratul fuqaha dan tatbik mengaplikasikan ibarat itu dengan permasalahan dan perkembangan di masyarakat. Samangke muka perkembangan di masyarakat terus berkembang dengan seiring dengan perkembangan teknologi. Banyak muamalah-muamalah yang belum tercantum dalam fikih secara sharih, tapi sebetulnya yang isyarah itu sudah banyak sekali di sana. Dan ini perlu ada kecermatan dan pelatihan waktu tersendiri. Dan samangke kathah nggih muamalah yang perlu kita sikapi. Bagaimana menurut fikih seperti ini? Lah kadang tiang niku nek mboten pemahami, kadang niku nggih dia niku kekok akan membaca situasi dan disesuaikan dengan ibaratul fikih. Kalau niku nate pas wonten napa istilahnya workshop napa seminar masalah zakat, mensikapi undang-undang zakat pemerintah. Menika wonten seorang ulama marek dateng kula tangklet, "Yai, apakah di kitab fikih klasik itu ada zakat profesi?" Nate mireng nggih, zakat profesi. Itu kan istilah modern. Niku
wekdal kula nderekaken seminar tahun 2000 pinten niku. Niku wonten beberapa kiai yang takluk napa wonten teng ngene kitab fikih niku zakat profesi. Kula jawab, janjane wonten cuma bahasanya menika benten. Dados bahasa modern kan zakat profesi. Dateng fikih menika dateng bab zakatut tijarah. Menika istilahipun wonten dados wa minat tijarah. Penjabaran daripada at-tijarah. Menika ijaratun nafsi. Sebab secara umum tijarah menika dalam bahasa fikih kan taklibul mal li ajli ribhi. Jadi mentasarufkan harta demi untuk mencari keuntungan. Menika takrif secara umum. Jadi mulak malik akan bondo demi untuk mencari keuntungan. Di dalam khasiah itu dikatakan mal itu tidak harus berupa fisik. Mal itu bisa berupa mal maknawi. Nggih menika manfaatun nafsi. Itu termasuk mal, tapi tidak berupa fisik. Sehingga ketika seseorang yang punya keahlian, dia menyewakan keahliannya untuk melayani masyarakat. Ini termasuk bagian daripada at-tijarah. Sebab nyuwun sewu kaya sak mangke dokter atau napa konsultan ekonomi, konsultan bangunan, psikiater. Ini kan ijaratun nafsi. Sebab konsultan menika duwe akeh. Konsultan ekonomi menika mungkin sekian menit bayar sekian ratus ribu. Dokter niku demek-demek entok kan paling ndak sakniki kan 100.000 nggih dokter spesialis niku. Mau demek-demek tok durung ngobati. Ini ijaratun nafsi. Terus ijaratun nafsi inilah yang dimaksud dalam bahasa modern napa? Profesi. Kan orang punya profesi, jadi dokter, jadi konsultan. Dia menjual keahliannya. Ini ijaratun nafsi dan itu masuk dalam al-tijarah. Dia kena zakatut tijarah nggih 2,5%. Terus pemahaman seperti inilah yang mungkin santri perlu berpikir secara panjang. Ini bisa kita pahami ketika kita itu sering berdiskusi, bahsu dan sebagainya. Kita bisa tukar kepahaman dengan yang lain. Itu saya pernah itu di masa wonten teng fikih niku napa zakat profesi. Nggih wonten tapi bahasanya lain. Lah disinilah kita perlu bisa memahami. Dados memahami antara ibaratul fikih dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Jadi zakat profesi di fikihnya itu ijaratun nafsi. Kan nek dialih bahasakan kan ndak klop ijaratun nafsi maknanya nyewakno awak. Itu bagian daripada tijarah yang kalau zaman sekarang itu kena zakat profesi. Artinya dokter niku tiang kan begitu. Wong sing nok sawah dikenakan zakat, dokter sing duwite pirang-pirang tengok-tengok kursi gak di ono zakate jare kula. Itu zakatnya zakat profesi. Ada zakate. Nah, inilah salah satu contoh betapa pentingnya kita itu jadi berpikir secara luas dalam menyesuaikan antara ibaratul fuqaha dengan masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Maka sepindah malih kula menghimbau datang para yang mungkin sudah tamat alfiah. Jangan merasa Anda cukup di situ. Begitupun tiang sepah jangan tergesa mencabut anaknya. Biarkanlah dia matang di pesantren untuk membentuk karakter yang baik, untuk membentuk ilmu-ilmu agama yang baik. Sehingga nanti di masyarakat itu akan menjadi orang yang baik dan bisa memberikan contoh di masyarakat karakter-karakter yang baik. Samangke kathah kadang lari santri begitu mulai katut anak-anak jalanan. Karena belum matang dia di dalam membentuk karakter pesantren. Dados
Sepindah malih nek nok pondok aja diarep-arep kok. Tanggane digawe kon muleh. Tanggane nyunatno kon muleh. Niku ngajine kecer niku mangke. Wis gak usah katik santri niku gak usah ngelingi tanggane digawe. Ora usah ngelingi tek apa Mbak Yuni tingkep. Niku wis jarno ben itu penggaweane wong omah. Anda belajarlah di pesantren dengan baik, gak usah mikir kesibukan rumah. Pergi nek sampean mikir rumah niki belajare kacau mangke. Terus menikalah di antara hal-hal ingkang penting ingkang perlu dipun dipun cermati oleh para santri dan juga wali santri. Ojo kesusu kon boyong. Nggih, kajenge matang dia membentuk karakter yang baik. Menika sing untung jenengan piyambak mangke. Wah, anakku komah, oh benar-benar iso apik, dadi contoh yang baik. Tapi nek anak jenengan nek pondok durung mateng kon mulai nek omah malah dolanan karo wong dalanan mboten karuan. Isane ngentekno dhuwit, wangger ape ngluyur njaluk dhuwit. Nggo napa keluyuran numpak motor kadang nek mboten napa hati-hati bahkan dia akan terbawa ke dalam nika penggunaan obat-obat terlarang. Niki sing panjenengan kehati-hati. Niku kathah lari nem-nem terbawa untuk menggunakan obat-obat terlarang karena pengaruh konco. Terus insya Allah lingkungan pondok menika untuk sekarang ini merupakan lingkungan yang sangat baik untuk mencetak generasi muda untuk berkarakter yang baik, berkarakter dengan karakter agama. Makaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi bermanfaat utaminipun untuk para santri. Terus menawi wonten hal-hal ingkang kirang resepaken dhateng manah panjenengan kula nyuwun agunging pangapunten. Ingkang kathah monggo khatmul majelis kita akhiri dengan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jamal hajat wa tutahhiruna biha min jamis sayyiat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil harati fil hayati wa dal mamat wa la nasabi badadi kulli ma'lumin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansurha alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansurha alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansurha alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyibah. Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana. Marahati li qulubina wa abdanina wa salamatan afiyata fi dinina wa dunyana wa akhiratina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wa adzabil akhirah wa baliyati ma fatihati innaka ala kulli syai'in qadir bi haqqil qur'anil azim wa bi safati nabiyikal karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijahil qudbir rabbani sayyidina Abdul Qadir al-Jalani qaddasallahu sirrahu wa nawaraduhu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وإليه شكرا. أيها الحاضرون رحمكم الله، الحمد لله رب العالمين، قد فرغت البرامج في هذه الليلة المباركة بدون مانع ولا عارضة. نحن باسم رئيس الجلسة في هذه الليلة نقول عفوا كثيرا إذا وجدتم خطأ من قول أو فعل، أغاثنا الله برحمته، آمين. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara pada malam hari ini telah selesai tanpa ada halangan yang berarti. Kami selaku pemandu acara, apabila ada kesalahan baik dari bahasa atau perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memberi pertolongan kepada kita. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.